Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Muda Agustina. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei yang telah saya lakukan beberapa minggu lalu mengenai dampak pembelajaran secara daring terhadap materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Survei ini saya lakukan menggunakan media Google Form yang saya sebarkan kepada mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Pertanyaan yang pertama, apakah selama pembelajaran daring berlangsung, Anda memperhatikan materi hingga perkuliahan selesai? Dari hasil survei dapat kita lihat dari 42 responden yang mengisi hasil survei, 69% menjawab kadang-kadang, sedangkan 28,6% menjawab iya. Dapat kita simpulkan bahwasanya sebagian mahasiswa kadang-kadang memperhatikan materi yang diberikan dosen hingga perkuliahan selesai. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang benar-benar memperhatikan materi yang diberikan dosen hingga selesai. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa bosan atau jenuh dengan materi yang disampaikan dosen? Dapat kita lihat dari hasil survei, 59,5% menjawab kadang-kadang, 38,1% menjawab iya. Saya sebagai mahasiswa juga sering merasakan bosan atau jenuh dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Menurut saya, kenapa bisa mahasiswa itu bosan atau jenuh? Karena tidak adanya interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa dan antara teman-teman. Pertanyaan yang ketiga, apakah belajar di rumah merupakan solusi yang tepat selama pandemi COVID-19? 54,8% menjawab iya, 31% menjawab mungkin, 14,3% menjawab tidak. Menurut saya, belajar di rumah merupakan solusi yang tepat selama COVID-19 ini karena dapat mengurangi tersebarnya COVID-19 terhadap mahasiswa maupun dosen. Pertanyaan yang keempat, apakah orang tua Anda memberikan fasilitas yang baik selama pembelajaran daring? 95,2% menjawab iya dan sisanya menjawab tidak. Fasilitas di sini yaitu seperti komputer, laptop, tablet, handphone, jaringan seperti wifi dan kuota. Pertanyaan yang kelima, apa hambatan yang Anda alami selama pembelajaran daring berlangsung? 73,8% menjawab jaringan tidak bagus, 21,4% menjawab kuota, dan sisanya menjawab fasilitas tidak memadai. Hambatan yang dialami mahasiswa selama pembelajaran daring seperti jaringan yang tidak bagus ini menyebabkan mahasiswa dapat ketinggalan materi ketika perkuliahan sedang berlangsung. Pertanyaan yang keenam, apakah belajar daring itu menyenangkan? 56,1% menjawab iya, 43,9% menjawab tidak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sebagian mahasiswa merasa belajar daring itu menyenangkan. Di sini saya sebagai mahasiswa juga merasakan bahwasanya belajar daring itu juga ada sisi positifnya, seperti kita tidak jauh dari orang tua, kita bisa makan masakan rumah, terus kita tidak membayar uang kos, tidak meminta uang bulanan, seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh, bisakah Anda mengoperasikan aplikasi pembelajaran online? 92,9% menjawab iya, 7,1% menjawab tidak. Aplikasi pembelajaran online di sini yaitu seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Pertanyaan yang kedelapan, apakah materi yang disampaikan dosen melalui daring sudah tersampaikan dengan baik? 66,7% menjawab iya, 33,3% menjawab tidak. Dapat kita simpulkan bahwasanya ada sebagian mahasiswa yang merasakan bahwa materi yang disampaikan dosen belum tersampaikan dengan baik. Di sini juga saya sebagai mahasiswa pernah merasakan ada beberapa dosen yang hanya memberikan materi namun tidak dijelaskan. Baiklah,
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pembelajaran secara daring terhadap materi perkuliahan dalam masa COVID-19. Saya sebagai mahasiswa juga berharap agar pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan, agar pembelajaran dapat terlaksanakan secara efektif. Baiklah, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.